Satu, dua, tiga. Oke teman-teman, ini adalah 5 pertanyaan untuk ngebantu kamu mencari tujuan hidup. Yang pertama adalah, apa hal yang perlu kamu lakukan di dunia agar dirimu di umur 70 tahun gak nyesel? Aku suka banget pertanyaan ini, karena ini tuh bisa ngebantu kayak semacam time travel, dan aku bisa ngebantu buat membayangkan sebenarnya kalau misalnya aku udah mau meninggal nanti dan aku bisa insya Allah gitu ya sampai ke umur 70 tahun, apa sih hal-hal yang aku harapkan aku tuh nggak nyesel gitu untuk melakukan. Dan aku sempat menanyakan pertanyaan ini tuh berkali-kali ke setiap hal atau ke setiap saat aku ingin mengambil sebuah keputusan. Jadi setiap kali misalnya nih kayak sekedar untuk liburan atau enggak, nah aku tuh biasanya bertanya hal ini gitu ya. Kalau misalnya aku liburan, aku kayak mengeluarkan uang sekian juta untuk liburan kali ini, nah apakah diriku di masa depan atau kayak diriku 70 tahun lagi itu bakal kecewa atau enggak? Nah itu tuh jawabannya bervariasi ya, kadang-kadang kayaknya dia bakal kecewa deh, soalnya ada hal-hal lain yang perlu diprioritaskan daripada liburan gitu ya. Tapi kadang ada hal-hal atau kayak saat-saat dimana enggak sih, emang aku perlu banget liburan dan kayaknya diriku di umur 70 tahun itu bakal merasa berterima kasih karena aku mengeluarkan uang sekian juta untuk benar-benar berangkat dan benar-benar liburan dengan baik kayak gitu, teman-teman. Ada satu destinasi yang aku benar-benar sampai sekarang itu nggak menyesal untuk pergi sendiri ke sana, yaitu pergi ke Nusa Penida. Waktu itu aku memang kayak jalan sendirian dari Bali. Sebenarnya ke Balinya tuh bareng sama teman gitu ya, tapi aku benar-benar pengen banget ke Nusa Penida gitu, dan aku menanyakan hal ini gitu ya. Kayaknya aku di umur 70 tahun itu bakal benar-benar bangga sama aku karena aku ke situ benar-benar sendirian dan menyempatkan gitu ya, dan aku begitu melihat keindahan alam di sana, aku sama sekali nggak nyesel deh aku pernah pergi ke sana. Dan tentu saja ada hal-hal lain yang mungkin teman-teman bisa untuk jawab gitu ya, supaya teman-teman tuh lebih sadar gitu ketika teman-teman melakukan sesuatu itu kadang impactnya itu bisa jadi besar gitu ya. Itu yang disebut butterfly effect kan. Jadi kita melakukan sebuah hal kecil tapi bisa jadi itu menjadi impact yang besar gitu ke masa depan. Apalagi kalau misalnya keputusannya lebih ke arah pemilihan karir atau kayak menikah atau enggak, memilih pasangan hidup, itu pasti sesuatu yang bisa jadi impactful sampai kita di umur 70 tahun. Jadi kayaknya pertanyaan ini bakal penting banget buat dijawab supaya kita lebih paham lagi ini kalau kita ngelakuin ini kita bakal nyesel nggak ya nanti. Nah, yang kedua adalah apa prinsip hidup yang perlu kamu consider setiap kali kamu ngambil sebuah keputusan. Nah, prinsip hidup di sini itu bukan berarti tentang salah dan benar, tapi benar-benar apa yang kamu pegang. Kenapa bukan salah dan benar, Kak? Karena kayak misalnya gini, kamu punya prinsip hidup tentang uang atau misalnya kayak pendapatan itu merupakan sesuatu yang penting buat kamu. Terus di itu ada orang juga yang punya prinsip hidup itu kejujuran. Nah, dua orang tersebut pasti akan memiliki outcome yang beda. Kayak misalnya gini, ada orang yang ngerasa dia itu perlu banget punya dapat banyak uang karena dia ngerasa perlu untuk menyelamatkan keluarganya, dia ingin mengangkat derajat keluarganya, dan ada kemungkinan besar karena prinsip orang tersebut adalah keuangan, dia akan membasmi hal-hal lain atau kayak faktor-faktor lain yang penting dia bisa dapat uang lebih banyak gitu. Kalau ditanya salah, bisa aja dia melakukan sesuatu yang salah kayak misalnya korupsi atau misalnya kayak menjilat atasan gitu demi mendapatkan jabatan yang lebih tinggi. Tapi pada akhirnya dia bisa dapat outcome tersebut gitu, dan pada akhirnya dia bisa membantu keluarganya, dia bisa mengangkat derajat keluarganya, dan dia bisa kayak menyelamatkan keluarganya. Mungkin kayak keluarganya butuh uang lebih banyak kayak misalnya untuk pengobatan atau misalnya ada kecelakaan tertentu yang akhirnya tuh perlu di cover sama uang tersebut. Kayak bayangin deh kalau misalnya dia nggak merelakan kayak kesalahan-kesalahan lain gitu ya, dan pada akhirnya kayak nggak bisa dibilang kayak salah atau benar juga gitu untuk keputusan orang tersebut, karena kita baru tahu hal tersebut salah atau benar itu di akhir kayak gitu, teman-teman. Bukan berarti aku membela orang-orang yang korupsi ya, tapi supaya teman-teman lebih sadar bahwa ada loh prinsip-prinsip yang perlu kita pegang gitu ya, supaya
kita itu bisa melanjutkan kehidupan kita gitu. Nah, jadi salah benernya aku serahkan sama teman-teman. Karena beda juga gitu ya. Ada orang yang mungkin dia punya value kejujuran. Bisa jadi karena kejujurannya dia jadi mengorbankan hal-hal lain. Kayak bisa jadi karena dia selalu berbuat jujur, dia jadi kesulitan untuk naik jabatan. Padahal sebenarnya dia itu punya tanggungan yang cukup banyak di keluarga dan akhirnya dia nggak bisa punya uang yang lebih banyak kayak gitu. Jadi pada akhirnya itu tuh sesuatu yang kayak sulit untuk dilihat gitu. Tapi ini bukan encourage teman-teman buat berlaku kriminal ya, sekali lagi ya. Tapi ini untuk membantu teman-teman mengetahui apa sih yang bisa dijadikan base ketika teman-teman membuat sebuah keputusan gitu. Apakah teman-teman rela sacrifice sesuatu, mengorbankan sesuatu demi hal yang teman-teman inginkan tersebut. Nah, itu kita taunya adalah ketika kita benar-benar bisa mengungkapkan sebenarnya prinsip hidup kita itu yang kayak gimana gitu. Nah, pertanyaan ketiga adalah apa harga yang perlu kamu bayar kalau kamu memilih buat tidak mengerjakan hal yang kamu mau. Jadi aku yakin di sini pasti teman-teman itu udah punya sebuah keinginan. Sebenarnya di dalam hati teman-teman itu tahu apa yang teman-teman inginkan, tapi mungkin teman-teman itu ada hal-hal lain yang teman-teman tuh nggak bisa untuk kontrol, yang akhirnya membuat teman-teman tuh susah untuk melakukan hal yang ingin dilakukan, dan akhirnya teman-teman mengubur mimpi tersebut gitu ya. Tapi pasti ketika kita mengubur mimpi tersebut, ketika kita memilih untuk melakukan hal lain, itu biasanya ada harga yang perlu dibayarkan. Contohnya gini, misalnya kita itu sebenarnya pengen banget punya usaha pribadi gitu ya, tapi akhirnya kita memutuskan untuk udah deh aku mau kerja kantoran dulu gitu ya, dan aku memutuskan untuk kayak menggeser mimpi untuk punya bisnis pribadi tersebut supaya kita itu punya uang yang lebih stabil gitu ya. Tapi itu pasti ada harganya, kayak misalnya kesempatan-kesempatan yang akan datang kalau misalnya kita sebenarnya punya bisnis, atau misalnya pembelajaran-pembelajaran yang harusnya bisa hadir ke dalam hidup kita kalau misalnya kita punya bisnis, karena kita akhirnya memilih kestabilan di pekerjaan kantor gitu. Sekali lagi ini bukan kayak salah dan benar, dan teman-teman juga pasti punya kayak konsiderasinya sendiri, tapi selalu ingat ketika kita tidak melakukan sebuah action, ketika kita memilih untuk melakukan action A daripada B, nah itu tuh sebenarnya ada harga yang perlu dibayarkan gitu. Dan ini termasuk kalau misalnya teman-teman memilih untuk tidak melakukan action sama sekali. Ketika teman-teman tidak melakukan action dan teman-teman hanya diam saja, itu sebenarnya teman-teman juga memilih untuk diam saja. Itu merupakan sebuah pilihan, dan itu juga sebenarnya merupakan sebuah action gitu. Dan itu pasti ada harganya ketika teman-teman memutuskan untuk kayak udahlah, aku nggak akan ngerjain apa-apa deh, aku mau diem aja, aku mau nunggu dunia yang nolong aku. Nah itu sebenarnya pasti ada harga yang perlu dibayar juga untuk hal tersebut. Coba dipikirkan dan coba untuk dituliskan deh jawabannya di notebook kamu. Nah, yang keempat adalah kalau misalnya kamu meninggal nanti, kamu pengen dikenang sebagai orang yang kayak gimana? Pertanyaannya. Jadi, kalau ini tuh sebenarnya lebih kayak legacy atau kayak warisan. Sebenarnya teman-teman itu kalau ketika sudah meninggal nanti tuh pengen mempersiapkan warisan yang seperti apa sih? Teman-teman tuh pengen punya karakter seperti apa yang bisa diingat sama orang-orang di akhir hayatnya teman-teman. Maka itu adalah sesuatu yang penting untuk teman-teman, dan itu sesuatu yang pasti worth it untuk diperjuangkan, walaupun misalnya teman-teman lagi dalam keadaan yang sulit gitu ya untuk melakukan hal tersebut. Tapi aku yakin ketika teman-teman melakukan hal tersebut pasti nggak ada rasa penyesalan nantinya di akhir gitu. Dan ini juga sebenarnya bisa membantu untuk kita memperkuat karakter diri, karena kita jadi yakin, oh iya ya, aku pengen kalau misalnya aku meninggal besok pun orang bisa tahu bahwa aku tuh punya karakter yang seperti apa gitu, yang menyenangkan kah, orang yang tenang kah, orang yang selalu memberikan kebahagiaan kah. Aku serahkan jawabannya sama teman-teman. Terus yang terakhir adalah kalau kamu nggak pernah gagal dan kamu punya uang dan waktu unlimited, apa yang sebenarnya ingin kamu kasih ke dunia? Karena kalau misalnya kita nggak pernah gagal, kita udah punya uang, kita udah punya waktu, resource kita banyak, pasti otomatis sebenarnya yang kita inginkan itu adalah memberikan sesuatu kepada dunia. Ya nggak sih? Ya nggak sih? Aku aja atau kalian gimana? Aku pengen tahu sih menurut kalian kayak gimana. Cuman kalau kata buku yang aku udah baca beberapa kali, sebenarnya ketika kita ingin mencari meaning kepada dunia ini, kita mencari meaning dari kehidupan ini, biasanya meaning tersebut itu
kita dapatkan kalau misalnya kita akhirnya bisa memberikan manfaat, kita bisa memberi sesuatu pada dunia gitu. Baru hal tersebut itu, kehidupan kita itu tuh menjadi sesuatu yang meaningful. Dan aku sebenarnya percaya hal tersebut juga. Jadi untuk benar-benar tahu skill yang perlu aku tingkatkan, hal yang pengen aku dalami, pertanyaan itu jadi kayak cocok banget gitu. Kayak, oh iya ya benar juga ya. Kadang-kadang kita itu lupa akan potensi diri kita yang sebenarnya karena kita inget, takutnya bakal gagal nih. Terus di gitu kayak gak bisa deh aku ngelakuin hal tersebut soalnya aku gak punya uangnya, aku gak punya kesempatannya, aku gak punya waktunya juga gitu. Dan ketika kita mengatakan hal tersebut sebenarnya kita sedang mengorbankan diri terbaik kita gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman penasaran sebenarnya bentuk best self-nya saya itu seperti apa sih? Nah, teman-teman bisa coba untuk menjawab pertanyaan ini. So, itu aja. Aku penasaran. Menurut teman-teman kayak gimana? Silahkan untuk komen di bawah. Let me know what you think about this episode. So, itu aja dari aku. Thank you. See you next time. Bye.